katanya jadi rombong waktu itu. Saya juga mau bilang gitu tadi, tapi nggak tega. Ini takonnya lah, aku kering aku. Tolong di close up ya bibirnya pas gitu ya. Oke. Akhirnya perjalanan Mbak Brili di dunia seni peran berlanjut ya? Iya benar, dan untuk memperdalam karakter itu ya karena aku tidak pernah sekolah yang formal acting, formal ning acting gitu ya makanya aku ikut ke teater, bergabung di suatu ketoprak gitu. Ketoprak juga ya? Iya. Aktif sampai sekarang? Alhamdulillah. Tapi ini belum ini sih Mas, belum bisa pentas. Oh ya karena pandemi ya. Oke. Berarti kalau di film nih, tadi kan sempat ikut film lebar. Kalau film pendek, selain Tile pernah nggak? Ya itu kalau barengannya sama Tile itu waktu itu 2018 itu ada 4 film fiksi Mas. Jadi ada film Rong, Tile, Kembalilah Dengan Tenang sama Los Yogyakartos. Tapi karena Los Yogyakartos kan cowok semua kan yang main jadinya saya nggak ikut. Jadi waktu itu yang pertama syuting itu Rong. Yang kedua Tile ngubungi lo, tapi aku kemarin udah main lo di Tile nggak apa-apa Mi gitu. Terus yang ketiga di calling lagi untuk Kembalilah Dengan Tenang itu sama Mbak Ozi juga gitu. Itu aku udah main lo kemarin 2 nggak apa-apa. Ternyata memang nggak apa-apa gitu ada film. Ya banyak sih kalau itu, terus film Zafran untuk KPK itu saya juga main. Artinya kemudian memang teman-teman yang berakting di film Tile ini memang sudah berkecimpung ya, bukan terjun, tapi berkecimpung di dunia seni peran sudah lama. Iya. Dan ketika ini ya menjadi dikenal ya, ini perjalanan karir ya rezeki teman-teman ya begitu ya, tidak instan gitu ya, tidak instan. Oke, sekarang geser ke Putri Manji. Waduh. Gimana Mbak Putri? Wah, ini juga di layar lebar film pendek juga muncul ya. Rombong tadi ya. Iya betul, rombong. Saya jadi truknya Mas. Gimana ceritanya Putri Manju? Kalau Putri Manju ini kan kuliahnya di kampus seni ya? Iya, kampus seni. Gimana perjalanan karir di dunia peran? Malah sebenarnya itu nggak sengaja Mas, kalau bisa sampai akhirnya bermuara pada seni peran itu malah sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengaja. Salah jurusan saja ya. Orang salah jurusan, malah sing ngerekrut itu malah salah orang. Oke. Jadi harusnya tuh kan kalau anak tari ya nari aja. Anak tari ya, ini tulisannya tari ya. Nari aja lah. Kok ini mungkin dilihat, wah ini kayaknya nih. Kok pecicilan gitu ya? Iya, ini kayaknya bisa nih dipakai gitu maksudnya. Dalam artian dipakai itu, dipakai di event-event tertentu, dikaryakan gitu. Iya, di karya-karya tertentu. Akhirnya satu waktu pas masih jadi anak baru gitu diajak sama senior awalnya di panggung teater malah. Nah, The Power of Getok Tular itu ada nyari talent nih ceritanya di Fakultas Media Rekam. Waktu itu untuk peran ibu-ibu. Oh coba nih dipertunjukkan katanya kan, dipertunjukkan nih ada nih anak tari bisa acting katanya gitu. Nah jadi memang nyarinya waktu itu yang wajahnya tuh boros ya waktu itu. Maksudnya tuh wajahnya yang emang mature ya, yang dewasa, yang keibuan gitu. Akhirnya di casting juga. Jadi ketika proses untuk menuju ke proses syuting itu juga ada castingnya Mas, meskipun cuman ibaratnya tugas kuliah ya. Itu tetap ada castingnya. Kemudian dari 2000 itu waktu itu 2012 akhirnya berjalan terus berkesinambungan prosesnya sampai akhirnya sudah lulus pun tetap diajak main. Diajak. Nah itu tadi The Power of Getok Tular. Teman-teman adik-adik itu mungkin ada yang juga jadi atau mungkin magang di PH beberapa PH gitu ya Mia. Nah itu ada yang nyari, kira-kira ada nggak kenalan talent untuk jadi ibu-ibu, peran ibu-ibu gitu kan. Akhirnya dicoba bantu, calling lah ke saya waktu itu. Terus nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya sampailah pada Rafa Cana dan beberapa beberapa PH yang lain. Jadi ibu desa kan Blegadus kayak apa ya judulnya ya? Blegadus. Aku Blegadus kabeh lho. Sing karo Pak Suye kayak apa tadi apa? Oh lah itu. Oh ini Truly Manly itu juga Rafa Cana. Truly Manly ya, Rafa Cana juga ya. Itu web series itu. Web series malahnya. Kamu jadi apa di situ? Saya waktu itu jadi istri seorang siapa ya Mia? Pak SBY itu apa ya? Lambo. Tapi Pak Iwan. Tahu ya? Ya, Pak Agus di sini ada Pak Agus. Oh enggak. Jadi istri.
Hah? Jadi istrinya seorang bapak, dia tuh jadi si bapak ini tuh ceritanya pengusaha. Jadi karena si bapak ini di PHK dari kantornya, kemudian dia pindah ke Jogja cari pekerjaan, ya sudah disitulah drama romantika rumah tangga itu dimulai. Ini jadi kayak ibu-ibu yang kayak ngenes ngono kayak. Iya betul. Ngono kayak Dua sakjane gue. Mantan keong, mantan orang kaya gitu. Mantan orang kaya. Nah itu tadi ya, kalau belum pernah terkuak ya cerita-cerita bahwa teman-teman yang bermain di film trik ini ternyata memang sudah berkecimpung di dunia seni peran cukup lama ya. Betul. Dan artinya kemudian sekali lagi garis bawahi tidak instan ya, kemudian sekonyong-konyong ya, tiba-tiba viral dan instan tuh kan juga butuh proses ya, betul dimasak ya. Kalau pas aku kuliah prosesnya lebih gampang sih. Gimana itu? Kremes kayak bumbunya itu proses juga. Iya. Proses kan tetap dibuka dulu. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Stefani. Nah, ini ke Mbak Brili. Mbak, ini acting nangis ini kan susah. Padahal jenengan tuh ya ini padahal orangnya triwis gitu, sulit nggak? Nah. Enggak sih. Gimana? Karena kebanyakan banyak itu film. Apa hidupnya penuh tangisan? Oh, enggak, Mas. Enggak ya? Saya itu orang yang sangat bahagia. Tenane. Tenang ya. Keluarga nonton kan? Itu adalah sebagian dari itu tadi sebagian dari acting itu ya seperti itu. Jadi kita harus bisa bagaimana kita menghidupkan adegan itu gitu. Karena di situ juga waktu di film Tili itu kan juga dibikin kamu di situ tuh ada perasaan bersalah, ada perasaan apa, jadi nangisnya di sini aja. Iya. Nah, jadi berlinang nangisnya tidak yang tetes-tetes kayak gitu. Nah, kalau yang tetes-tetes itu kalau dulu saya di dunia film itu banjir. Harus nangis. Banjir. Jadi itu ada beberapa ya, mungkin kalau ada yang udah lihat di Instagram saya ya, ada beberapa film saya yang saya harus menangis. Nah, itu ada yang jadi pergi itu juga yang dari berkaca-kaca sampai ini ya itu proses. Tingkatan itunya ya. Iya. Oke. Nah, mungkin yang dimaksud Mbak Stefani juga switch moodnya kan itu susah juga ya. Dari tadi misalnya yang bahagia kemudian acting suaminya meninggal harus nangis darah gitu kan itu susah kalau dilatih. Nah, biasanya memperdalam situasi itu seperti apa? Kalau aku tuh setiap aku bermain di suatu film, jadi umpamanya aku moco naskah ini ya. Itu aku berusaha memasukkan karakter itu ke diri saya. Jadi rohnya orang di dalam naskah itu sudah masuk ke tempat saya. Jadi segala sesuatu yang dialami dalam setiap adegan itu adalah yang saya Yuning alami. Itu misalnya ditilik Yuning ya. Berarti otomatis selama produksi jadi itu yang gerantesnya Yuning gitu loh Mas. Kalau yang kayak yang di film Tilik itu. Jadi waktu ibu-ibu, piye to wis tekan adot kan itu ada perasaan yang bersalah. Aduh aku dimusuhi. Aku memperhatikan benar ya ketika ada salah satu scene yang membuat keadaan justru berbalik arah menyalahkan Yuning karena udah ngajak Tilik Bulurah tapi ternyata nggak bisa ketemu Bulurah ya waktu di truk itu ya terakhir. Oke, kita sapa dulu ada Mas Martin. Ini salam buat Yuning dari Hong Kong. Ya Allah. Film pendek tapi sangat menghibur yang perantauan. Wah, luar biasa. Ini efeknya. Makanya saya tadi bilang kan di seluruh dunia. Thank you ya teman-teman dari Hong Kong ya yang WNI di sana. Thank you. Salam juga. Semoga di sana sehat-sehat juga ya. Ya, tadi saya sebut di awal viralnya film Tilik ini memang efeknya luar biasa ya buat industri film pendek khususnya. Akhirnya sampai ada yang di buzzer di WA group gitu 10 film pendek yang harus dilihat 10 gitu. Nah ini artinya kan teman-teman yang bermain di film pendek sudah merasakan efek yang luar biasa. Impactnya ini bocorannya udah ada yang pengen ngajak main film layar lebar ini. Ya kalau film layar lebar tuh memang sebelum kemarin Tilik itu ditayangkan di YouTube ya, memang sudah ada beberapa layar lebar. Tapi nanti mulai mungkin November dan ini juga sebetulnya ada sutradara di Jogja ya, itu juga lagi bikin film juga. Nah kebetulan kemarin itu pas di calling itu pas kok dilalai saya juga pas ada acara yang berhubungan dengan film Tilik ini gitu. Jadi memang mungkin belum klop jadwalnya. Belum ngobrol. Tapi yang jelas nanti di bulan November ada beberapa layar lebar yang sudah mulai aktif lagi. Kalau Putri Manju?